kami lihat bahwa organisasi ini bagus sekali, gitu. Bahkan tribuner sekalian, inti tanpa diminta mereka turut menyumbang dalam jumlah yang cukup besar. Saya jangan sebutkan jumlahnya. Terus hubungannya dengan HK dan INTI, Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini seperti apa? Apakah INTI ini juga termasuk suku HK itu atau bagaimana? Kalau INTI itu kan umum, jadi kami adalah sebagian kecil yang juga dari INTI ini, kami sebagian kecil dari INTI. Saya pindah ke Om Theo nih. Ya, siap. Om Theo dari Hormat. tadi sudah mau ngomong ya. Hormat. Om Theo, INTI sendiri apa nih? Ya, inti lengkapnya kita sebut Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Dia adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu seperti kata Ibu Magda tadi, bergabung di dalamnya itu semua suku ya, Tionghoa, bahkan yang bukan Tionghoa. Ini istimewanya. Jadi inti namanya saja ada Tionghoa Indonesia Tionghoa, tetapi juga yang bukan Tionghoa bergabung juga di dalam. Dan seperti apa Om Theo yang bukan Tionghoa yang ya, siapa saja, jadi yang bukan Tionghoa dari suku apa? Kayak Flores, Timor, semua. Iya, terbuka. Itulah juga sebabnya pengurus yang akan dilantik besok bukan hanya Tionghoa saja, begitu. Pak Theo. Kemudian, ya. sedikit ya saya cerita misinya. Jadi inti adalah organisasi sosial. Jadi organisasi ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan budaya. Dan sifatnya inklusif. Yang namanya budaya bukan hanya budaya dari Tiongkok saja, tetapi kita punya misi kembangkan juga budaya-budaya lokal. Ya. Kalau pendidikan misalnya ada beasiswa, ya. Saat ini juga ada yang kami kirim ke Tiongkok, ya, belajar Mandarin, belajar di fakultas-fakultas di sana, begitu. Om Theo, kenapa kemudian kan orang biasa bilang gini, kalau komunitas juga mungkin inti, kan kita harus hanya menghimpun anggota kita dong, masa sih orang luar masuk? Tapi apa yang menjadi pertimbangan ini? Ya. Jadi kok bisa orang luar juga masuk? Wah, luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena misi daripada inti itu adalah meningkatkan semangat nasionalisme lewat upaya-upaya pembauran. Jadi yang namanya pembauran itu kita jangan hanya keluar, tapi dari dalam organisasi ini sendiri harus ada pembauran. Karena itu kita berbaur di dalamnya, lalu kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan target kelompok beneficiary kita itu kelompok apa saja, dari etnis apa saja. Satu contoh misalnya hari ini ya dalam rangka menuju pelantikan atau pengukuhan besok ya pengurus inti Provinsi NTT, itu hari ini kami lakukan kegiatan baksos, jadi menyerahkan 110 paket sembako yang bernilai 100.000 per paketnya. Itu akan kemana? Ya, kami bagikan itu pertama ke Nolbaki ya, ke warga yang menghuni rumah atau bangunan bekas pabrik kulit di Nolbaki ya. Itu memang sangat menyedihkan sekali kondisinya. Kebanyakan warga Kebanyakan warga Timur. Mereka hidup dalam satu komunal ya, dalam satu rumah besar, dan kondisinya sangat mengenaskannya. Kemudian kita bagi juga sembako paket yang sama itu ke warga di belakang Hotel Cendana. Belakang Hotel Cendana ya. Mungkin ex Hotel Singosari depannya itu. Nah, di sekitar situ itu juga itu ya, jalan. Iya, jalan Eltari. Betul sekali. Dan itu bukan Tionghoa. Semua. Bahkan dari suku-suku di NTT juga. Apa di luar NTT juga ada masuk gabung? Belum. Sementara ini belum. Tapi terbuka kemungkinan. Ya. Terbuka sekali kemungkinan. Nah, untuk pertama kali saja, ini kan baru pertama dibentuk.
di NTT. Berarti baru Besok. besok ini pengumuman. Ini yang pertama kali. Oh, provisial. Organisasi ini sendiri sudah ada, sudah terbentuk ya sejak April tahun 1999. 21 tahun lalu. Iya, dan sudah ada di hampir semua daerah di Nusantara ini. Dan di NTT baru mau Baru, besok ini. iya. Besok ini dikukuhkan. Caranya Amteo merekrut pengurus-pengurus itu seperti apa? Ya, pertama saya punya pengalaman selama ini melakukan kegiatan sosial, dan saya bisa melihat siapa sih teman yang selama ini peduli pada sesama, yang mau meluangkan waktu, mau berkorban pikiran, tenaga, bahkan finansial. Itu saya ajak, gitu. Saya ajak bergabung. Ceritanya dulu ya, kenapa inti mau dibentuk atau mau didirikan di NTT. Ini bermula dari Tribuner sekalian tahu selama beberapa bulan terakhir, terutama di masa pandemi ini, itu saya dan teman-teman yang tergabung dalam kelompok aksi etnis Tionghoa Kupang, disingkat Etika, itu melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membantu antara lain menara cuci tangan, ya, yang terdiri tandon 1.200 liter, dan rangka baja di bawahnya kita bagikan ke semua vaskes di Kupang dan di sekitarnya, lalu ke Korem, Kodim, Polres dan sebagainya. Lalu kita juga serahkan APD, masker, medis dan sebagainya. Nah, dalam kegiatan-kegiatan yang berjalan itu, pengurus inti pusat itu rupanya memantau itu. Jadi mereka ini bahkan sebelumnya itu sudah mendahului kami mengirimkan 10.000 APD. 10.000 APD. APD itu artinya lengkap. Jadi dari face shield sampai di sepatu dan shoe covernya. Itu 10.000 dan mereka kirim pakai Hercules. Dan disalurkan melalui, waktu itu masih belum kenal kami, disalurkan melalui Kapolda NTT. Setelah mengenal kami, jadi mereka setelah tahu itu mereka kontak kami, dan sumbangan-sumbangan setelah itu lewat kami, antara lain 10.000 masker medis, lalu ada ratusan APD. Nah, itu lewat kami. Kemudian dalam perjalanan waktu belakangan mereka melihat karena Etika ini sejalan dengan misi program mereka, maka kita dikontak. Kami dikontak dan terjalinlah komunikasi, dan kami diminta untuk membentuk perhimpunan inti ini di NTT. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak lagi lakukan kegiatan sosial, disupport oleh pengurus inti pusat dan inti seluruh Indonesia. Jadi saya, Ibu Magda sendiri juga salah satu pengurus inti, dan teman-teman antara lain sekretaris itu David Kenen Budi, ya. Salah satu wakil ketua Pak Mans Bete Keneng. Nah, itu yang saya bilang orang Tionghoa itu dari Flores ya, Lembata. Kami lihat bahwa organisasi ini bagus sekali, gitu. Bahkan Tribuner sekalian, inti tanpa diminta mereka turut menyumbang dalam jumlah yang cukup besar. Saya jangan sebutkan jumlahnya, dalam membantu pembangunan laboratorium biomolekuler yang diprakarsai oleh teman-teman peneliti dari NTT, dari Forum Akademia NTT. Mereka bantu tanpa kita minta. Jadi kita lihat, ini luar biasa. Makanya kita ambil keputusan sejalan dengan visi misi kita. Kita bilang, organisasi yang baik sekali, kita harus terima agar supaya kepedulian mereka kepada NTT itu semakin meningkat, semakin banyak. Om Teo, apakah pengurus yang besok akan dilantik ini kan berasal dari tidak saja etnis Tionghoa ya, tapi dari suku lain. Betul. Suku di NTT juga ada.
apakah ini kebijakan hanya khusus untuk NTT atau memang kebijakan seluruh inti perhimpunan inti di seluruh Indonesia memang seperti itu, sukunya lain boleh masuk. Ya betul. Jadi itu memang ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga perhimpunan inti ini. Di mana saja itu selalu bergabung di dalamnya semua etnis. Untuk apakah ini pertimbangannya bukan supaya kita jangan eksklusif dong? Betul sekali. Ya. Betul sekali. Jadi organisasi ini tidak boleh eksklusif. Tidak boleh hanya terdiri dari satu komunitas saja. Begitu. Ini juga tujuannya apa untuk supaya lebih mendekatkan susu Betul. pendidikan balita itu ya. Betul. Tapi Generasi. kalau kita mau sendiri sedikit, apa bukan karena ketakutan ketika ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya terjadi? Sudah kita buat ini supaya kita aman dalam tanda kutip. Mungkin kata takut mungkin terlalu berlebihan ya. Tetapi ada pertimbangan. Kami mau merubah stigma yang melekat pada diri etnis Tionghoa, ya, agar tidak terkesan eksklusif, ya, tidak mau bergaul dengan sesama saudara yang lain, gitu ya. Kita jujur harus akui bahwa stigma yang melekat ini yang membuat ada keterasingan antara ada tembok, semacam tembok pemisah, ya. Dan kami tidak mau itu terjadi lagi. Ya, jujur kita harus akui bahwa kekurangan juga ada pada diri etnis Tionghoa sendiri juga. Begitu. Ya. Nah, untuk itulah organisasi ini ada. Organisasi ini ada. Muncul. Berapa banyak pengurus besok yang akan dilantik? Besok itu hampir 80. 80. Hampir Dengan 80. bidang kerjanya apa Dengan saja? bidang masing-masing. Contoh Seperti Ibu, yang lain, ya. ya. Kalau Ibu Magda ini di bidang seni budaya. seni budaya. Seni budaya di Seni Indonesia. budaya. Ya, ada kalau Pak Mans itu pariwisata. Pak Mans memang ya beliau itu pakarnya di pariwisata. Ada bidang pendidikan. Ada bidang olahraga, sosial dan CSR. Ya, jadi nanti fokusnya itu kegiatan sosial gitu.